Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua hari ini? Semangat. Mari semangat ya. Baik, izin buka masker terlebih dahulu. Baik, ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Semoga pertemuan berikutnya juga hadir semua supaya kita bisa belajar secara maksimal. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa, siapa yang mau pimpin? Ya. Doa siapa yang mau pimpin? Yuk, Malik silakan. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sudah berdoa, semoga pelajaran hari ini lancar. Baik. Pada pertemuan ini kita akan membahas sebuah teks. Ya. Baik, Pak Heru punya sesuatu kertas terlebih dahulu. Minta tolong dibagikan, Mario. Dikasih per satu kelompok, dikasih segini-segini, nanti dikasih satu-satu. Agak cepat, Mario. Baik, satu orang harus dapat satu. Terus dibagi. Baik. Lebih taruh di meja saja. Kalau lebih ditaruh di meja. Tidak ada yang berbicara. Ayo. Nah, duduk yang bagus. Langkah pertama. Lipat jadi 2 kertas tersebut. Tidak ada yang berbicara. Lipat jadi 2. Sudah? Baik. Sekarang ada ruang untuk menulis. Nah, sekarang Pak Heru minta kalian menulis satu kata positif. Contoh, semangat, bahagia, apa lagi? Menyenangkan. Kalau senyum itu 2 kata, 1 kata saja. Ya, silakan ditulis. Ya. Ayo Mas, ditulis. 1 kata positif. Hitungan ke-10 harus sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diangkat tinggi-tinggi, diangkat tinggi-tinggi kertasnya. Oke. Baik, dihadapkan ke depan supaya Pak Heru bisa baca. Oke. Hebat, ceria, bahagia. Bahagia lagi, semangat. Bahagia, bahagia, percaya diri. Nah, baik. Turunkan. Kemudian simpan kertas itu di saku sebelah kanan. Boleh saku celana, boleh saku baju.
Sudah? Agak cepat ya perintah ketika Pak Heru memerintahkan. Baik. Pak Heru tadi melakukan berapa langkah? Yang pertama, membagi kertas. Yang kedua, kertas dilipat menjadi 2. Yang ketiga apa? Menulis. Yang keempat, mengangkat ke. Yang kelima, menyimpan kertas di saku. Itu adalah apa itu? 5 itu apa? Langsung teks prosedur. Itu namanya langkah. Ada yang tidak bisa mengikuti langkah-langkah tadi? Bisa semua? Bisa. Lalu nanti cek di saku kanannya ada kertas tadi tuliskan atau tidak ya. Nah, baik. Apa yang Pak Heru sampaikan tadi itu adalah langkah. Itu sesuai yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu apa? Teks prosedur. Baik, silakan dibacakan Mbak dengan keras. Baik, tepuk tangan untuk Mbak siapa? Apa? Kamila. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Kamila. Baik, tujuan pada pembelajaran hari ini adalah kalian akan melakukan analisis untuk menemukan pengertian fungsi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Pertama, apa ini? Dibaca Mas, kegiatan pertama. Ini menyimak video. Baik, kegiatan pertama yang kita lakukan adalah menyimak video. Nanti Pak Heru punya video. Kegiatan kedua adalah pemahaman konsep, kemudian menganalisis, dan juga nanti ada kegiatan presentasi. Baik, teks prosedur sekarang dituliskan di buku kalian. Sebelum ini kemarin kita sudah membentuk kelompok ya. Ya, sekarang Pak Heru minta kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya. Kemudian nama papan kelompoknya dikeluarkan. Baik. Ketika berbicara teks prosedur, kalian apa yang ingin kalian ketahui? Dituliskan, buat pertanyaan. Membuat pertanyaan ditulis yang berkaitan dengan teks prosedur. Misalkan Pak Heru menyebutkan sebuah nama, singa. Kalian pasti bertanya, singa itu apa sih? Singa itu bagaimana? Makannya apa? Dan sekarang Pak Heru akan objeknya itu adalah teks prosedur. Ya. Coba buat pertanyaan, apa yang ingin kalian ketahui dari teks prosedur? Ditulis. Ya. Ya, bagus. Pertanyaan dari kelompok Gatot Kaca. Apa itu teks prosedur? Cukup 1. 2. Ya, apa? Apa fungsi teks pro? Bagus. Pengertian sudah. Apa? Ya. Bagaimana langkah-langkah teks prosedur? Ya, coba. Apa tujuan teks prosedur? Baik, ditulis dulu ya. Satu kelompok paling tidak dapat 1 pertanyaan. Ya. Ya. Apa ciri-ciri teks prosedur? Ya. Sekarang Pak Heru akan menampilkan sebuah video. Kemudian nanti kalian akan menjawab pertanyaan dari video yang Pak Heru tampilkan. Sebentar. Disimpan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mengajar hati semangat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Heru yang pada kesempatan ini Pak Heru ingin membahas suatu aplikasi
aplikasi yang banyak digunakan oleh orang saat ini, yaitu YouTube. YouTube adalah suatu aplikasi berbagi video. Dalam aplikasi ini, kalian dapat menonton video-video yang diunggah oleh orang lain. Atau jika kalian kreatif, kalian juga bisa membuat video kemudian diunggah di YouTube untuk dapat dilihat oleh banyak orang. Di zaman modern ini, YouTube tidak hanya dijadikan sebagai hiburan saja, tetapi bahkan ada yang digunakan sebagai tempat untuk mencari rezeki atau mencari pendapatan. Sebut saja konten kreator atau YouTuber. Di sini adakah yang bercita-cita menjadi YouTuber? Atau YouTuber siapa yang kalian kenal? Yang kalian jadikan sebagai role model? Ataukah Mbak Info? Ataukah Ria Ricis? Atau Just No Limit? Ataukah Raffi Ahmad? Atau Kelas Kata? Ya. Ketika kalian menonton YouTube, konten seperti apa sih yang sering kalian tonton? Apakah konten mereview suatu benda yang dilakukan oleh gadget ini yang subscribernya hampir 10 juta? Atau konten podcast seperti yang ada di channel Baby Corbusier? Atau bahkan yang laki-laki sering bermain game, sering menonton konten video game seperti yang dilakukan oleh Lemon ini? Atau perempuan yang suka berdandan menonton tutorial untuk berdandan seperti itu? Atau hanya sekadar hiburan saja dengan menonton musik seperti ini? Disudari dangdutnya, namun malah keterusan karena Pak Heru pada kesempatan ini tidak akan membahas dangdut yang tadi, tetapi adalah salah satu jenis konten yaitu video tutorial. Di sebelah sini, Pak Heru sudah ada suatu konten video tutorial yaitu cara membuat kerajinan bambu. Untuk zaman sekarang, konten video tutorial itu ada apakah konten yang menarik? Menurut Pak Heru ya, karena lihat aja konten ini baru diunggah tahun lalu sudah ditonton lebih dari 100.000 orang. Itu artinya video tutorial juga menjadi video yang viral di YouTube ini. Pero punya contoh juga video tutorial cara membuat lontong tahu kasmura. Coba simak. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Video Kamu. Kali ini Video Kamu akan membuat lontong tahu kasmura. Yang bikin menarik dari lontong tahu kasmura adalah taburan kayak taburan di atasnya. Daripada penasaran, langsung simak aja yuk videonya. Bagi teman-teman yang baru subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan
video tadi dengan suatu teks yang akan kita pelajari, yaitu teks prosedur. Apakah video tadi adalah termasuk teks prosedur? Bagaimana? Mengapa demikian? Baik, kita coba buktikan, kita analisis untuk mendapatkan informasi apakah video tadi termasuk video tutorial atau tidak. Nah, video awal dalam video tadi adalah bagian ini. Kita lihat. Kali ini pemberitahuan akan membuat kelompok tahu khas Blora. Yang bikin menarik dari kelompok tahu khas Blora adalah taburan kacang goreng di atasnya. Daripada penasaran, langsung simak aja yuk videonya. Nah, itu adalah bagian awal atau bisa disebut juga bagian pembuka sebagai pengantar bagian berikutnya. Di situ ada apa sih yang akan dibuat? Jadi disampaikan video ini akan membuat apa, tujuannya itu apa. Nah, dalam struktur teks prosedur ini adalah disebut dengan bagian tujuan, yang intinya adalah ingin menyampaikan dalam teks prosedur itu ingin membuat apa. Nah, dalam video ini juga seperti itu, disampaikan tujuannya membuat apa, yaitu membuat lontong tahu khas Blora. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Dulu dan bayannya ada lontong, kacang tanah, 2 buah kacang merah, 6 buah cabai rawit atau siswa selera, 1 setengah bawang putih, daun jeruk, tahu putih yang dipotong jagung, daun bawang dan sebagai yang diiris kecil-kecil. Kita siapkan dulu bahan bahannya. Ada lontong. Disampaikan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat lontong tahu khas Blora. Tadi ada berbagai bahan ya. Dalam teks prosedur juga ada demikian, disampaikan bahan-bahan apa saja yang digunakan. Selain bahan, harusnya dalam video ini juga disertai dengan alat-alat yang digunakan. Jadi tadi tujuannya sama ya, dengan teks prosedur ada tujuan, kemudian berikutnya ada bahan. Jadi masih kita butuh penjelasan lebih lanjut apakah video tutorial itu termasuk teks prosedur atau bukan. Kita simak bagian berikutnya. Kalau sudah seperti ini, masukkan cabai, bawang putih, dulu, lalu kemudian kita goreng dulu. Kalau sudah seperti ini, masukkan cabai, bawang putih, dulu, lalu kemudian jika warnanya sudah berubah seperti ini, kita angkat dan tiriskan, lalu goreng tahu putihnya sampai berwarna putih kecoklatan. Goreng dulu kacang kedelai yang digoreng dulu. Nah, disampaikan langkah apa saja. Yang pertama tadi menggoreng kacang, kemudian ditambahkan bumbu, setelah itu diulek. Sebelum itu merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah. Di dalam teks prosedur juga ada seperti itu, karena inti dari teks prosedur itu adalah langkah-langkahnya. Ya, cara membuat sesuatu itu ada langkah-langkahnya, ada tahapannya itu seperti apa. Selanjutnya kita lihat bagian terakhirnya. Ya, ini enak banget ya. Rasanya itu gurih, manis, pedas, campur jadi satu. Pokoknya kalian harus coba ya. Bagi teman-teman yang mau kasih saran, kritik, atau masukan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tunggu video menarik berikutnya. Nah, ini adalah bagian terakhir dalam video tutorial tadi. Di dalam teks prosedur, ini disebut dengan bagian penutup, yaitu bagian terakhir di dalam teks prosedur yang berisi simpulan atau juga laporan bahwa apa yang sudah dilakukan atau apa yang telah dilakukan itu sudah selesai. Dan ini adalah bagian terakhir dari teks prosedur. Setelah melakukan analisis tadi, sekarang Pak Heru bertanya, apakah video tutorial itu termasuk teks prosedur? Jawabannya adalah iya, karena video tutorial itu strukturnya sama dengan teks prosedur, yaitu terdiri atas tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Hal semacam itu juga dijumpai dalam video tutorial. Jadi disimpulkan bahwa video tutorial merupakan bentuk modern atau bentuk tingkatan lebih lanjut dari teks prosedur. Yang biasanya teks prosedur berbentuk tulisan, ini dimodifikasi dan diubah dalam bentuk video. Tentunya tujuannya adalah lebih menarik untuk dijadikan konten YouTube.
Bicara tentang teks prosedur, apa keuntungan jika kita menguasai teks prosedur? Tentunya jika kita menguasai teks prosedur, kita bisa membuat konten video tutorial yang bagus yang nantinya kita bisa unggah di YouTube dan bisa menghasilkan buat kita. Jadi di antara kalian adakah yang berminat menjadi konten kreator atau YouTuber khususnya untuk konten video tutorial? Nah, pembelajaran teks prosedur yang akan kita lakukan, Pak Heru mengemasnya adalah bentuk proyek. Proyek yang akan kita lakukan adalah memproduksi konten YouTube, video tutorial cara membuat kerajinan bambu, yang merupakan itu adalah kearifan lokal khas Blora. Selain itu, di lingkungan kalian juga banyak bambu, kita akan memanfaatkan itu. Setelah video nanti jadi, kita akan unggah di YouTube dan kita akan buat sebuah kompetisi. Kelompok siapa dengan video penonton terbanyak, kelompok mana dengan like terbanyak, dan juga kelompok mana dengan video terkreatif. Kita akan memberikan sebuah penghargaan. Bagaimana? Tertarik untuk mengikuti proyek ini? Kita lakukan bersama-sama ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ini bermanfaat dan kita akan menjalankan proyek yang sangat luar biasa. Siapa tahu di antara kalian ada yang berbakat menjadi konten kreator atau YouTuber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru milenial mengajar dengan hati. Semangat pagi. Ya, nggak ada yang mau beri tepuk tangan, ini video yang Pak Heru yang buat. Ya. Cukup, ya. Pak Heru buat video ini bisa juga kalian buat video seperti ini, ada tambang wajah kalian misalkan ya. Baik, Pak Heru lanjut untuk materinya. Baik, sekarang pertanyaan yang tadi disusun tadi kelompok ini terkait dengan apa itu teks prosedur. Kelompok sini apa ciri-cirinya? Kelompok ini apa tujuannya tadi ya? Fungsinya. Kelompok sana tadi tujuan. Kelompok sana langkah-langkah atau struktur misalkan ya. Coba dijawab dulu sebisanya. Dijawab dulu sebisanya. Misalkan tadi yang pertanyaan apa itu teks prosedur? Dijawab dulu. Teks prosedur itu apa sih? Dengan bahasamu sendiri. Coba dijawab dulu. Dijawab, ditulis dulu ya, ditulis saja, tidak usah diucapkan. Ya, tadi yang menulis pertanyaan apa itu teks prosedur, nah, dijawab dengan bahasamu sendiri sebisanya terlebih dahulu. Baik, cukup ya. Baik, Mario, HP-nya ditaruh tengah saja. Nanti buat nanti itu saatnya nanti akan ada menggunakan HP. Baik, sekarang Peru akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah pengertian. Apa itu teks prosedur? Tadi ada yang menyusun pertanyaan ini ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu ya, jadi ini adalah apa itu teks prosedur? Intinya adalah berisi cara membuat atau melakukan sesuatu dengan menggunakan ini adalah langkah-langkahnya ya. Kemudian apa tujuan dari teks prosedur? Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan penjelasan tata cara melakukan atau menggunakan dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Jadi tujuannya adalah memberikan penjelasan. Tadi Pak Heru punya 5 langkah tadi ya yang berkaitan dengan kertas. Kemudian Pak Heru ingin menyampaikan penjelasan. Pak Heru punya sebuah permainan tadi menulis kata positif. Pak Heru menyampaikannya itu kan dengan langkah-langkah. Ya. Jadi itu merupakan tadi Pak Heru melakukan teks prosedur. Baik. Berikutnya ciri teks. Ya. Setiap teks. Kemarin sebelum teks prosedur kita membahas tentang teks apa? Ya, membahas tentang teks deskripsi.
Teks deskripsi ada ciri-cirinya, begitu juga dengan teks prosedur ada ciri-cirinya. Ciri khas masing-masing. Begitu juga dengan teks prosedur, ada beberapa hal yang membedakan teks prosedur dengan lainnya. Jika kamu sudah memahami ciri teks prosedur dengan baik hanya dengan melihat bentuk atau bahasanya saja, sudah dapat membedakan apa itu teks prosedur atau bukan. Kalau teks deskripsi kemarin dalam bentuk paragraf lurus seperti itu ya. Sedangkan kalau kita lihat, oh ini ada langkah-langkahnya tidak? Kalau itu ada langkah-langkahnya itu hampir dipastikan itu adalah teks prosedur. Jadi ada langkah-langkah. Itu adalah ciri utama dari teks prosedur. Baik. Kemudian ada ciri kebahasaan, kalimat perintah, kemudian kata kerja aktif. Kalimat perintah, coba dibaca Mas yang keras. Ini yang penting. Diamkan adonan tersebut selama 10 menit. Bagus. Itu adalah perintah. Perintahnya apa? Mendiamkan adonan. Kata kerja aktif dibaca Mbak. Silakan dulu. Mengiris menuang. Nah itu namanya kata kerja aktif. Bagus. Kemudian konjungsi urutan. Contoh di situ dibacakan Mbak. Selanjutnya setelah itu kemudian lalu. Ya. Itu namanya konjungsi urutan. Jadi selanjutnya biasanya di awal-awal langkah itu ada ya. Misalkan ada yang pernah membuat mie instan atau membeli, di belakangnya ada cara membuat ya. Nah, itu adalah langkah-langkah. Konjungsi ada. Misalkan setelah mie direbus, nah ini kan ada kata setelah ya. Itu namanya konjungsi urutan. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kemudian di sini ada mana tadi? Oke. Nah, sama ini. Dengan cara, kata keterangan. Ya, keterangan itu dengan ya, masak air dengan api sedang. Misalkan. Dengannya itu adalah cara. Secara ini juga. Itu adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur. Baik, sekarang strukturnya. Kalau tubuh kita strukturnya apa? Dari bawah, kaki, badan, kepala. Jadi strukturnya itu ada kaki, badan, kepala, mungkin juga tangan. Itu adalah bagian penyusun dari tubuh kita. Kalau misalkan kepala kita hilang, bisa? Kaki kita hilang misalkan, masih bisa hidup? Bisa. Tapi apakah dikatakan manusia yang utuh secara fisik? Nah, begitu juga dengan teks prosedur. Teks prosedur itu ada unsur pembangunnya. Yang pertama itu adalah tujuan. Kemudian alat dan bahan. Kemudian langkah dan penutup. Ini akan menjadi lengkap dan dikatakan teks prosedur yang bagus jika ini menggunakan ini strukturnya lengkap. Ya, paham ya? Baik, tujuan, alat dan bahan dan juga langkah. Tadi kita bahas tentang video tutorial tadi ya. Tadi video tutorial membuat apa? Lontong tahu khas Blora, karena kalian orang Blora kok harus mencintai sesuatu yang ada di Blora. Baik. Nah tadi video tutorial merupakan bentuk modern dari teks prosedur. Jadi kalau kalian pandai membuat teks prosedur, maka kalian bisa menjadi content creator khusus teks prosedur. Lihat nih, ini video yang Pak Iro buat tadi ya. Di video-video ini banyak yang nonton, udah ratusan ribu. Kalau ratusan ribu itu udah berapa juta pendapatannya dari YouTube, nanti bisa dilihat. Baik, sekarang kalian akan melakukan analisis ya, kan tadi tujuan kita adalah analisis. Coba kelompok 1. Di antara wisata-wisata atau khas Blora, Goa, Waduk, Jati, lontong tahu sama sate, mau pilih mana? Wah, kelompok lontong tahu ya, nanti dicek. Kemudian kelompok Gatot Kaca. Apa? Goa apa itu? Goa yang ada di Blora, goa apa? Goa Terawang. Kelompok ini kelompok apa namanya? Oh, Arjuna, sudah ada nama kelompoknya. Kelompok Arjuna? Waduk. Kelompok Krishna? Sate. Kelompok Abimanyu? Jati. Berarti. Baik. Pak Iru cek semangatnya dulu. Kelompok Krishna? Ya lupa semangatnya. Nah, kelompok Abimanyu?
Kelompok Gatot Kaca. Hikmat, semangat, sukses, yes! Wah, luar biasa semangatnya ya. Nanti kelompok lain juga lebih semangat. Kelompok yang belum milih, sudah milih semua ya? Kita cek ada. Yang pertama tadi, cara membuat channel YouTube. Nanti ketika Pak Heru bagikan itu, diingat-ingat judulnya ya. Terus berikutnya, yang waduk cara tas cantik dari kardus. Jadi cara membuat tas cantik dari kardus. Terus yang berikutnya jadi, tadi yang pilih jadi mau mana? Ya, es belewah. Ya, ini membuat es belewah seger ya. Kemudian lontong tahu membuat nasi goreng. Oke, kelompok sate mana? Tadi yang pilih sate ya. Tumis bakso. Baik, Pak Heru akan membagikan teksnya, lembar kerjanya ya. Ini kelompok tumis bakso. Maju cepat, diambil. Kemudian tas cantik. Kemudian es belewah, ger. Kemudian channel YouTube, membuat YouTube sini ya. Kemudian itu channel YouTube lagi. Yang belum apa? Baik. Nasi goreng nih, nasi goreng mana nasi goreng? Baik, kemudian membuat channel YouTube. Di dalam ini sudah ada lembarannya. Nanti baru minta kalian membaca terlebih dahulu. Dibagi satu-satu yang berwarna hitam putih. Baik, di lembar kerja satu, nanti di situ ada lembar kerja satu ya. Dibuka dulu sampai menemukan ada lembar kerja satu, kolom-kolom isinya. Di situ ada beberapa contoh naskah teks yang lain-lain milik teman yang lain buat referensi gas. Pertemuan satu, lembar kerja satu, sudah bertemu ya? Sudah? Yang kolom-kolom? Sudah? Kolom-kolom ini bentuknya nih, lembar kerja satu di dalam. Ya, cepat ditemukan. Sudah? Cepat gak? Sudah. Ya, sudah? Nah, Pak Heru jelaskan dulu. Nanti kalian akan struktur teks prosedur tadi apa? Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan bentuk. Dan kalian akan menulis di sini. Kalian tulis di sini tujuan. Kemudian cari tujuannya apa, ditulis ulang. Tidak harus semuanya ditulis. Ya, yang pokok-pokoknya saja. Kemudian setelah tujuan apa? Alat dan bahan. Nah, struktur itu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan di sini ditulis. Ya. Kemudian di sini juga ditulis langkah-langkah, ditulis di sebelah sininya, yang uraiannya. Nggak harus ditulis semuanya ya, tidak harus ditulis semuanya. Yang terakhir menutup di sini ya. Kalian mungkin akan menemukan, bukan nggak ada penutupnya Pak, jadi mungkin akan menemukan seperti itu. Baik, di bagian yang kedua, dibuka halaman berikutnya. Nah, di situ ada yang pertama kalimat perintah. Ya, contoh ya. Tutup blender dan nyalakan mesin blender, itu perintah enggak? Nah, nanti kalian menuliskan minimal 3 kalimat perintah yang ada di teks prosedur yang sesuai dengan kelompok kalian. Paham? Terus kalimat pasif, komputer siap dioperasikan. Salah satu ciri kalimat pasif itu diawali dioperasikan. Kalau aktif kan mengoperasikan. Ayo udah berbicara apa? Jangan diskusi dulu. Dengarkan Pak Heru dulu. Kalimat batasan, tuang coklat ke dalam gelas hingga penuh. Di sini hingga penuh. Itu namanya batasannya. Kata keterangan, selama, keterangan cara dengan keterangan alat menggunakan dan memakai. Kemudian kalimat saran, sebaiknya tambahkan sedikit mentega agar menambah aroma kue. Kemudian kata penghubung temporal, kemudian lalu selanjutnya. Kata akhiran i dan kan, bumbui, lumuri, taburi, tuangkan, keringkan, dan tiriskan. Paham ya? Nanti kalian isi minimal 3 setiap kolomnya.
Baik, sekarang silakan literasi dulu membaca teks prosedur sesuai dengan judul kelompoknya masing-masing. Silakan dibaca terlebih dahulu. Fokus membaca. Mario, yuk dibaca. Dibaca lagi di dalam hati, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Bagi teman-teman yang mau kasih saran, kritik, masukan, tertulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ikuti video menarik berikutnya. Nah, itu tadi adalah cara membuat lontong tahu khas Blora. Sekarang Pak Heru akan mengaitkan video tadi dengan suatu teks yang akan kita pelajari, yaitu teks prosedur. Apakah video tadi adalah termasuk teks prosedur? Bagaimana? Mengapa demikian? Baik, kita coba buktikan, kita analisis untuk mendapatkan informasi apakah video tadi termasuk video tutorial atau tidak. Nah, video awal dalam video tadi adalah bagian ini. Kita lihat. Kali ini pemberitahuan akan membuat lontong tahu khas Blora. Yang bikin menarik dari lontong tahu khas Blora adalah taburan kacang goreng di atasnya. Daripada penasaran, langsung simak aja yuk videonya. Nah, itu adalah bagian awal atau bisa disebut juga bagian pembuka sebagai pengantar bagian berikutnya. Di situ ada apa sih yang akan dibuat? Jadi disampaikan video ini akan membuat apa, tujuannya itu apa. Nah, dalam struktur teks prosedur ini adalah disebut dengan bagian tujuan, yang intinya adalah ingin menyampaikan dalam teks prosedur itu ingin membuat apa. Nah, dalam video ini juga seperti itu, disampaikan tujuannya membuat apa, yaitu membuat lontong tahu khas Blora. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Dulu gambarnya ada lontong, kacang tanah, 2 buah kacang merah, 6 buah cabai rawit atau sesuai selera, 1 spidol bawang putih, daun jeruk, tahu putih yang dipotong gabung, daun bawang putih yang diiris kecil-kecil. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada lontong. Disampaikan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat lontong tahu khas Blora. Tadi ada berbagai bahan ya. Dalam teks prosedur juga ada demikian, disampaikan bahan-bahan apa saja yang digunakan. Selain bahan, harusnya dalam video ini juga disertai dengan alat-alat yang digunakan. Jadi tadi tujuannya sama ya, dengan teks prosedur ada tujuan, kemudian berikutnya ada bahan. Jadi masih kita butuh penjelasan lebih lanjut apakah video tutorial itu termasuk video teks prosedur atau bukan. Kita simak bagian berikutnya. Kalau sudah seperti ini, masukkan cabai, bawang putih, dulu, lalu kemudian kita goreng dulu. Kalau sudah seperti ini, masukkan cabai, bawang putih, dulu, lalu kemudian jika warnanya sudah berubah seperti ini, kita angkat dan tiriskan, lalu goreng tahu putihnya sampai berwarna kuning kecoklatan. Goreng dulu dan tutup dengan dulu. Nah, disampaikan langkah apa saja. Yang pertama tadi menggoreng kacang, kemudian ditambahkan bumbu, setelah itu diulek. Sebelum itu merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah. Di dalam teks prosedur juga ada seperti itu, karena inti dari teks prosedur itu adalah langkah-langkahnya. Ya, cara membuat sesuatu itu ada langkah-langkahnya, ada tahapannya itu seperti apa. Selanjutnya kita lihat bagian terakhirnya. Ya, ini enak banget ya teman-teman. Rasanya itu gurih, manis, pedas, campur jadi satu. Pokoknya kalian harus coba ya. Bagi teman-teman yang mau ngasih saran, kritik, atau masukan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ikuti video menarik berikutnya. Nah, ini adalah bagian terakhir dalam video tutorial tadi. Di dalam teks prosedur ini disebut dengan bagian penutup, yaitu bagian terakhir di dalam teks prosedur yang berisi simpulan atau juga laporan bahwa apa yang sudah dilakukan atau apa yang telah dilakukan itu sudah selesai. Dan ini adalah bagian terakhir dari teks prosedur.
tadi, sekarang Pak Heru bertanya, apakah video tutorial itu termasuk teks prosedur? Jawabannya adalah iya, karena video tutorial itu strukturnya sama dengan teks prosedur, yaitu terdiri atas tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Hal semacam itu juga dijumpai dalam video tutorial. Jadi disimpulkan bahwa video tutorial merupakan bentuk modern atau bentuk tingkatan lebih lanjut dari teks prosedur. Yang biasanya teks prosedur berbentuk tulisan, ini dimodifikasi dan diubah dalam bentuk video. Tentunya tujuannya adalah lebih menarik untuk dijadikan konten YouTube. Bicara tentang teks prosedur, apa keuntungan jika kita menguasai teks prosedur? Tentunya jika kita menguasai teks prosedur, kita bisa membuat konten video tutorial yang bagus yang nantinya kita bisa unggah di YouTube dan bisa menghasilkan buat kita. Jadi di antara kalian adakah yang berminat menjadi konten kreator atau YouTuber khususnya untuk konten video tutorial? Nah, pembelajaran teks prosedur yang akan kita lakukan, Pak Heru mengemasnya dalam bentuk proyek. Proyek yang akan kita lakukan adalah memproduksi konten YouTube, video tutorial cara membuat kerajinan bambu, yang merupakan itu adalah kearifan lokal khas Blora. Selain itu, di lingkungan kalian juga banyak bambu, kita akan memanfaatkan itu. Setelah video nanti jadi, kita akan unggah di YouTube dan kita akan buat sebuah kompetisi. Kelompok siapa dengan video penonton terbanyak, kelompok mana dengan like terbanyak, dan juga kelompok mana dengan video terkreatif. Kita akan memberikan sebuah penghargaan. Bagaimana? Tertarik untuk mengikuti proyek ini? Kita lakukan bersama-sama ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ini bermanfaat dan kita akan menjalankan proyek yang sangat luar biasa. Siapa tahu di antara kalian ada yang berbakat menjadi konten kreator atau YouTuber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru milenial mengajar dengan hati. Semangat pagi. Ya, nggak ada yang mau beri tepuk tangan, ini video yang Pak Heru yang buat. Ya. Cukup, ya. Pak Heru buat video ini bisa juga kalian buat video seperti ini, ada tambang wajah kalian misalkan ya. Baik, Pak Heru lanjut untuk materinya. Baik, sekarang pertanyaan yang tadi disusun, tadi kelompok ini terkait dengan apa itu teks prosedur. Kelompok sini apa ciri-cirinya, kelompok ini apa tujuannya tadi ya? Fungsinya. Kelompok sana tadi tujuan, kelompok sana langkah-langkah atau struktur misalkan ya. Coba dijawab dulu sebisanya. Dijawab dulu sebisanya. Misalkan tadi yang pertanyaan apa itu teks prosedur? Dijawab dulu. Teks prosedur itu apa sih? Dengan bahasamu sendiri. Coba dijawab dulu. Dijawab, ditulis dulu. Ya, ditulis saja, tidak usah diucapkan. Ya, tadi yang menulis pertanyaan apa itu teks prosedur? Nah, dijawab dengan bahasamu sendiri sebisanya terlebih dahulu. Baik, cukup ya. Baik, Mario, HP-nya ditaruh tengah saja. Nanti buat nanti itu saatnya nanti akan ada menggunakan HP. Baik, sekarang Pak Heru akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah pengertian. Apa itu teks prosedur? Tadi ada yang menyusun pertanyaan ini ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Ya, jadi ini adalah apa itu teks prosedur? Intinya adalah berisi cara membuat atau melakukan sesuatu dengan menggunakan ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian apa tujuan dari teks prosedur?
Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan penjelasan tata cara melakukan atau menggunakan dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Jadi tujuannya adalah memberikan penjelasan. Tadi Pak Heru punya 5 langkah tadi ya, yang berkaitan dengan kertas. Kemudian Pak Heru ingin menyampaikan penjelasan. Pak Heru punya sebuah permainan tadi, menulis kata positif. Pak Heru menyampaikannya itu kan dengan langkah-langkah. Ya. Jadi itu merupakan tadi Pak Heru melakukan teks prosedur. Baik. Berikutnya ciri teks. Ya. Setiap teks. Kemarin sebelum teks prosedur kita membahas tentang teks apa? Ya, membahas tentang teks deskripsi. Teks deskripsi ada ciri-cirinya. Begitu juga dengan teks prosedur ada ciri-cirinya. Ciri khas masing-masing. Begitu juga dengan teks prosedur. Ada beberapa hal yang membedakan teks prosedur dengan lainnya. Jika kamu sudah memahami ciri teks prosedur dengan baik hanya dengan melihat bentuk atau bahasanya saja, sudah dapat membedakan apa itu teks prosedur atau bukan. Kalau teks deskripsi kemarin dalam bentuk paragraf lurus seperti itu ya. Sedangkan kalau kita lihat, oh ini ada langkah-langkahnya tidak? Kalau itu ada langkah-langkahnya itu hampir dipastikan itu adalah teks prosedur. Jadi ada langkah-langkah. Itu adalah ciri utama dari teks prosedur. Baik. Kemudian ada ciri kebahasaan, kalimat perintah, kemudian kata kerja aktif. Kalimat perintah, coba dibaca Mas yang keras. Ini yang putih. Diamkan adonan tersebut selama 10 menit. Bagus. Itu adalah perintah. Perintahnya apa? Mendiamkan adonan. Kata kerja aktif dibaca Mbak. Dipegang dulu. Menulis manual. Nah itu namanya kata kerja aktif. Bagus. Kemudian konjungsi urutan. Contoh di situ dibacakan Mbak. Selanjutnya setelah itu kemudian lalu. Ya. Itu namanya konjungsi urutan. Jadi selanjutnya biasanya di awal-awal langkah itu ada ya. Misalkan ada yang pernah membuat mie instan atau membeli, di belakangnya ada cara membuat ya. Nah, itu adalah langkah-langkah. Konjungsi ada. Misalkan setelah mie direbus, nah ini kan ada kata setelah ya. Itu namanya konjungsi urutan. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kemudian di sini ada mana tadi? Oke. Nah, sama ini. Dengan cara, kata keterangan. Ya, keterangan itu dengan ya, masak air dengan api sedang misalkan. Dengannya itu adalah cara. Secara ini juga. Itu adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur. Baik, sekarang strukturnya. Kalau tubuh kita strukturnya apa? Dari bawah, kaki, badan, kepala. Jadi strukturnya itu ada kaki, badan, kepala, mungkin juga tangan. Itu adalah bagian penyusun dari tubuh kita. Kalau misalkan kepala kita hilang, bisa? Kaki kita hilang misalkan, masih bisa hidup? Bisa. Tapi apakah dikatakan manusia yang utuh secara fisik? Nah, begitu juga dengan teks prosedur. Teks prosedur itu ada unsur pembangunnya. Yang pertama itu adalah tujuan. Kemudian alat dan bahan. Kemudian langkah dan penutup. Ini akan menjadi lengkap dan dikatakan teks prosedur yang bagus jika ini menggunakan ini strukturnya lengkap. Ya, paham ya? Baik, tujuan, alat dan bahan dan juga langkah. Tadi kita bahas tentang video tutorial tadi ya. Tadi video tutorial membuat apa? Lontong tahu khas Blora, karena kalian orang Blora itu harus mencintai sesuatu yang ada di Blora. Baik. Nah tadi video tutorial merupakan bentuk modern dari teks prosedur. Jadi kalau kalian pandai membuat teks prosedur, maka kalian bisa menjadi content creator khusus teks prosedur. Lihat nih, ini video yang Pak Heru buat tadi ya. Di video-video ini banyak yang nonton, udah ratusan ribu. Kalau ratusan ribu itu udah berapa juta pendapatannya dari YouTube, nanti bisa dilihat. Baik, sekarang kalian akan melakukan analisis ya, karena tadi tujuan kita adalah analisis.
Coba kelompok 1. Di antara wisata-wisata atau khas Blora, Goa, Waduk, Jati, lontong tahu sama sate, mau pilih mana? Wah, kelompok lontong tahu ya, nanti dicek. Kemudian kelompok Gatot Kaca. Apa? Goa. Goa apa itu? Goa yang ada di Blora, Goa apa? Goa Terawang. Kelompok ini kelompok apa namanya? Oh, Arjuna, sudah ada nama kelompoknya. Kelompok Arjuna? Waduk. Kelompok Krishna? Sate. Kelompok Abimanyu? Jati. Stop berarti. Baik. Pak Heru cek semangatnya dulu. Kelompok Krishna? Ya lupa semangatnya. Nah, kelompok Abimanyu? Satukan jiwa, satukan rasa, semangat kami selalu bersama. Jaya, jaya, jaya. Nah, luar biasa. Sekarang kelompok Gatot Kaca? Hikmat, semangat, sukses, yes. Wah, luar biasa semangatnya ya. Nanti kelompok lain juga lebih semangat. Kelompok yang belum milih, sudah milih semua ya? Kita cek ada. Yang pertama tadi, cara membuat channel YouTube. Nanti ketika Pak Heru bagikan itu, diingat-ingat judulnya ya. Terus berikutnya, yang waduk, cara tas cantik dari kardus. Jadi cara membuat tas cantik dari kardus. Terus yang berikutnya Jati. Tadi yang pilih Jati mau mana? Ya, es belewah. Ya, ini membuat es belewah seger ya. Kemudian lontong tahu membuat nasi goreng. Oke, kelompok sate mana? Tadi yang pilih sate ya. Tumis bakso. Baik, Pak Heru akan membagikan teksnya, lembar kerjanya ya. Ini kelompok tumis bakso. Maju cepat, diambil. Kemudian tas cantik. Kemudian es belewah, seger. Kemudian channel YouTube, membuat YouTube sini ya. Kemudian itu channel YouTube lagi. Yang belum apa? Nasi goreng. Baik. Oh, nasi goreng nih, nasi goreng mana nasi goreng? Baik, kemudian membuat channel YouTube. Di dalam ini sudah ada lembarannya. Nanti Pak Heru minta kalian membaca terlebih dahulu. Dibagi satu-satu yang berwarna hitam putih. Baik, di lembar kerja satu, nanti di situ ada lembar kerja satu ya. Dibuka dulu sampai menemukan ada lembar kerja satu, kolom-kolom isinya. Di situ ada beberapa contoh naskah teks yang lain-lain milik teman yang lain buat referensi gas. Pertemuan satu, lembar kerja satu, sudah bertemu ya? Sudah? Yang kolom-kolom? Sudah? Kolom-kolom ini bentuknya nih, lembar kerja satu di dalam. Ya, cepat ditemukan. Sudah? Cepat gak? Sudah. Ya, sudah? Nah, Pak Heru jelaskan dulu. Nanti kalian akan struktur teks prosedur tadi apa? Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan bentuk. Dan kalian akan menulis di sini. Kalian tulis di sini tujuan. Kemudian cari tujuannya apa, ditulis ulang. Tidak harus semuanya ditulis. Ya, yang pokok-pokoknya saja. Kemudian setelah tujuan apa? Alat dan bahan. Nah, struktur itu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan di sini ditulis. Ya. Kemudian di sini juga ditulis langkah-langkah, ditulis di sebelah sininya, yang uraiannya. Nggak harus ditulis semuanya ya, tidak harus ditulis semuanya. Yang terakhir menutup di sini ya. Kalian mungkin akan menemukan, bukan nggak ada penutupnya Pak, jadi mungkin akan menemukan seperti itu. Baik, di bagian yang kedua, dibuka halaman berikutnya. Nah, di situ ada yang pertama kalimat perintah. Ya, contoh ya. Tutup blender dan nyalakan mesin blender, itu perintah enggak? Nah, nanti kalian menuliskan
menuliskan minimal 3 kalimat perintah yang ada di teks prosedur yang sesuai dengan kelompok kalian. Paham? Terus kalimat pasif, komputer siap dioperasikan. Salah satu ciri kalimat pasif itu diawali dioperasikan. Kalau aktif kan mengoperasikan. Ayo udah berbicara apa? Jangan diskusi dulu. Dengarkan Pak Heru dulu. Kalimat batasan, tuang coklat ke dalam gelas hingga penuh. Di sini hingga penuh. Itu namanya batasannya. Kata keterangan, selama, keterangan cara dengan keterangan alat menggunakan dan memakai. Kemudian kalimat saran, sebaiknya tambahkan sedikit mentega agar menambah aroma kue. Kemudian kata penghubung temporal, kemudian lalu selanjutnya kata akhiran i dan kan, bumbui, lumuri, taburi, tuangkan, keringkan, dan tiriskan. Paham ya? Nanti kalian isi minimal 3 setiap kolomnya. Baik, sekarang silakan literasi dulu membaca teks prosedur sesuai dengan judul kelompoknya masing-masing. Silakan dibaca terlebih dahulu. Fokus membaca. Mario, yuk dibaca. Dibaca lagi di dalam hati. Dapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Jika sudah membaca, silakan kerjakan lembar kerjanya. Jangan lupa di bagian depan diberi identitas terlebih dahulu, nama kelompok, nama anggota, ya. Nama kelompok, misalkan Gatot Kaca ditulis Gatot Kaca. Ditulis dulu di bagian depannya. Bisa yang rapi, tapi cepat ya. Yang lain bisa mengerjakan LK-nya, jadi dikerjakan bersama-sama. Ya, dicari tujuannya yang mana. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke Pak Heru dengan angkat tangan terlebih dahulu. Ya. Ya, yang kedua, tadi tujuan setelah tujuan apa? Alat dan ya. Langsung dikerjakan LK-nya. Minimal 3. Oh, kalau yang LK yang satu tidak ada minimal 3-nya. Kalau yang LK yang seperti ini ya. Kan ini nggak ada minimalnya. Kalau yang minimal 3 itu yang ini. Ya. Ya, mau tanya apa? Jadi misalkan ini struktur teks tabel itu kenal apa? Apa? Tujuan. Nah, tujuan di teks itu yang mana? Tujuan itu yang mana? Di dalam teks itu tujuan di struktur itu yang mana? Yang ini yang atas ini. Nah, berarti ini ditulis di harus semuanya intinya. Terus setelah tujuan itu apa? Alat.
Ada alat bahan. Jadi di sini tulis alat dan bahan. Next prosedurmu ini alat bahannya yang mana? Nah itu. Setelah alat dan bahan apa? Langkah-langkah lelek. Ini langkah-langkahnya yang mana? Ya ditulis di situ. Paham? Oke. Ya, tanya apa Mbak? Ini struktur tek prosedur itu ada apa saja? Yang pertama apa? Tujuan. Di sini tulis tujuan. Nah, baik. Nah, di dalam tek prosedur ini tujuannya yang mana? Ini apa ini? Bahan dan alat. Berarti tempat temannya di mana kalau alat dan bahan? Nah, ini tujuan. Ini alat dan bahan. Ini langkah. Ini penutup. Kalau di sini apa tadi? Berarti alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya yang mana? Nah, dituangkan di sini. Berarti ditulis di bagian mana? Nah, tujuannya yang mana? Tujuan itu ini. Nah, ini tujuan. Langkah itu ditulis di sini. Cepat di sini. Ya, baik. Ada yang tanya lagi? Ya, tanya apa? Sebentar. Ya, udah. Ini kan alat dan bahan di sebelah sini. Yang langkahnya sebelah sini. Alat dan bahan. Yang sini langkah. Ya. Udah harus ditulis semuanya ya. Misalkan potong dewa, masukkan dewa, masukkan dua satu gula. Jadi tidak harus kalimat dalam yang kalimat utuh. Dicoret aja bisa. Sudah? Baik. Ya. Ya, sebentar baru ke sana. Tanya apa? Ya, ini kan masih bisa dibuat alat dan bahan, tanggalkan penutup. Terus nanti tujuan teksnya ini, tujuannya ini. Tujuannya ini. Tidak harus tulis semuanya ya. Jadi tujuannya adalah memberikan cara untuk membuat tas cantik dari di sini apa? Alat dan bahannya yang mana? Ya, ditulis di sini. Di sini bagian apa? Langkah-langkahnya mana di teks ini? Ya, ditulis di sini. Jangan lupa gunting kardus. Ya, dua, tembus keliling gunting kardus bagian luar. Tiga, menggunakan plastik tembus kembali menggunakan plastik transparan. Jadi tidak harus dituliskan selengkapnya. Terus yang terakhir bagian apa? Penutupnya yang mana? Yang lain sambil mengerjakan yang bagian kedua ya. Serius, kan boleh bagian apa weh? Dibagi toh, dibagi. Nice. Kowe boleh apa? Kata temporal. Temporal kini ada. Di selanjutnya. Ada selain selanjutnya enggak? Kemudian ditandai di ada toilet saya. Oh ini temporal. Kita ajarin lah ya. Hah? Kalimat pasif itu kalimat yang ada di-nya. Coba di sini apa? Kalimat sing ono di. Diinginkan. Ya diinginkan itu pasif. Kalau menginginkan itu apa? Ada yang bertanya? Ya, tunggu, baru ke sana. Ya, bagaimana Kak? Alat. Baik. Ini ada alatnya enggak? Kalau enggak ada, enggak usah ditulis. Jadi cukup alat dan bahan. Terus kita kasih keterangan. Alat tidak ada. Ya, nanti kan bisa dijadikan masukan. Konten sendiri ini kurang baik karena tidak ada alatnya. Ya. Ada yang bertanya lagi?
Ya, sekira kelompok ini sudah sampai mana? Ya, kalimat pasif. Kalimat pasif kalau misalkan cuma ada 2 ya terus 2, kalau cuma ada 1 ya 1. Tapi kalau harusnya ada 3 tapi kalau kalian tulis 1 berarti kan nilainya nggak bagus, gitu ya. Yang pertama sudah selesai? Yang bagian awal? Baik. Kelompok lain segera menyusun kalimat pasif yang ada B-nya. Bisa disajikan saja. Kalau hanya itu saja udah itu aja oke. Baik. Ada kan? Ya. Ya, terus kalimat batasan itu contohnya hingga penuh. Ini ada sampai 3/14, berarti batasan ya. Beri air mineral sampai 3/14. Kata keterangan, mana kata keterangan? Kata keterangan itu dengan ada cara nggak? Dengan menggunakan memakai ada nggak? Ini ada? Yuk, yang belum apa? Yang bagian pertama sudah selesai? Cepat. Ya. Sudah sampai mana? Baik, yuk 5 menit lagi harus sudah selesai semua. Ada yang bertanya? Ya, benar. Baik. Tanya apa, Mas? Kata keterangan tidak ada. Baik. Di situ contohnya ada selama, kemudian dengan menggunakan memakai dia. Baik. Ketika tidak ada, tulis keterangan tidak ada seperti itu ya. Tidak ada kata keterangan. Ya, 1 menit lagi. Ya. Ya, baik di sana. Kata keterangan ya. Jadi tidak semua teks prosedur itu memuat semuanya itu tidak. Tapi ada yang mungkin tidak ada kata kalimat saranya tidak ada, mungkin ada yang kalimat batasannya tidak ada. Tetapi kalimat yang bagus itu lengkap ada seperti itu semua. Ya, kita lihat, kita mencari kata keterangan. Ketika tidak menemukan ditulis tidak ada, gitu ya. Tidak ada kata keterangan. Paham? Ada yang bertanya lagi?
Ada yang tanya? Ya? Minimal 3. Ya, 3 minimal 3. Baik. Hitungan 1 sampai 15 harus sudah selesai semua. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Semua tangan di atas, tepuk tangan untuk kita semua sudah mengerjakan tugas ya. Baik. Baik, sekarang Pak Heru cek semangatnya ya. Lebih semangat dan dikeluarkan jargonnya. Ya, baik. Pertama Pak Heru kelompok Krishna. Coba kelompok Krishna. Ketika Pak Heru panggil kelompok Krishna. Ya. Kurang lagi. Kelompok Nakula. Yes, oke. Kelompok siap-siap kelompok sebelah sana. Kelompok Abimanyu. Ya, jaya selalu untuk Abimanyu. Sekarang kelompok Arjuna siap-siap ya semangatnya. Kelompok Arjuna. Ore, baik. Sekarang kelompok Gatot Kaca. Siap ya. Kelompok Gatot Kaca. Ya, sukses, yes ya. Ini kelompoknya ditulis di belakang sini ya. Jadi, caranya gitu ya? Itu namanya kreatif ya. Karena di depan kamera itu tidak harus, kalau kalian membuat tag prosedur ketika rekaman itu bisa teksnya ditempelkan di tembok, kemudian kameranya ada seperti ini. Ketika kalian lihat kamera, tapi ketika lihat tulisan tapi seperti buat melihat kamera. Ada teknik semacam itu, bagus. Baik, Mbak, itu ada sampah di bawah, mau minta tolong diambil. Ya. Disimpan dulu, nanti dibuang saat istirahat. Ada sampah itu? Ada kertas ya? Oh, ya. Yang lain yang ada sampah bisa dimasukkan. Bapaknya ditaruh di depan tengah dulu. Baik, sekarang kita akan presentasi ya. Mbak, ada gajar di sini, ditutup. Nah, sekarang tadi sudah masakan Jawa. Baik, sekarang itu ada gambar-gambar suku di Indonesia. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang banyak suku-sukunya. Nanti setelah ini kita akan presentasi berdasarkan nomor urut. Jadi nanti di situ ada nomor berapa. Baik, ada Dayak, Jawa, Labuan Bajo, Madura dan juga Bali. Ini merupakan suku-suku di Indonesia. Kita harus saling menghargai. Tidak boleh kamu orang Jawa, tidak boleh. Semua adalah teman kita. Maria duduknya yang bagus. Baik, sekarang tadi kelompok Abimanyu mau pilih suku mana? Jawa. Ingat-ingat Jawa ya. Kelompok Krishna? Madura. Kelompok Arjuna? Bali. Oke. Kelompok Gatot Kaca? Dayak. Kelompok Nakula? Bajo. Kita lihat. Kelompok Dayak, siapa yang pilih kelompok Dayak? Tampil nomor 1. Yang pilih kelompok Jawa? Tampil nomor 5. Yang pilih kelompok Bajo? Ya, tampil nomor 2. Yang pilih Madura? Tampil nomor 3. Yang Bali siapa Bali? Bali kelompok nomor 4. Baik, akan tampil pertama adalah kelompok siapa tadi nomor 1? Gatot Kaca. Beri tangan untuk kelompok Gatot Kaca untuk menyatakan hasil analisisnya. Kami dari kelompok Gatot Kaca, terus strukturnya ini, terus kalimat sampai nggak usah nama-nama anggotanya nggak bisa. Langsung ini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gatot Kaca akan menyampaikan analisis cara membuat channel YouTube tujuan.
membuat channel YouTube, alat dan bahan, kamera, record, dan aplikasi YouTube. Langkah-langkah: memiliki akun YouTube yang masih aktif. 2. Buka aplikasi YouTube. 3. Masuk dan daftarkan nama, kata sandi, dan lain-lain. 4. Ketuk logo. 5. Pilih opsi buat channel. 6. Tampilkan informasi dan nama channel. 7. Beri checklist untuk klik. 8. Channel YouTube sudah selesai dibuat. Penutup. Itulah cara membuat channel YouTube untuk kalian jadikan sebagai tempat menyimpan video di dunia maya. Jangan lupa membuat video yang menarik dan unik. Selamat mencoba. Baik. Berikutnya yang lembar berikutnya, LK berikutnya dibacakan khusus 3 yang pertama. 3 yang pertama itu yang dibacakan kalimat perintah, kalimat pasif, sama kalimat batasan. Coba. Kalimat perintah. Pilihlah opsi-opsi buat channel. Buka kalimat YouTube. Unduhlah aplikasi di Play Store. Kalimat pasif. Kamu bisa membukanya melalui browser youtube.com. Nama channel yang akan kamu buat. Muncul menu yang menampilkan informasi. Kalimat batasan. Kata sandi dari akun email Google-mu. Beri checklist atau centang pada bagian syarat dan ketentuan. Penuh dengan beberapa opsi. Kata keterangan. Keterangan waktu saat ini. Keterangan cara dengan. Keterangan alat menggunakan atau memakai kamera dan HP. Kalimat saran atau larangan. Cukup ya? Cukup sampai itu saja. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Gatot Kaca. Luar biasa ya. Berikutnya tampilan dari kelompok 2. Tadi yang nomor 2 siapa? Kelompok Nakula. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok Nakula. Nanti yang bagian ini berkasih nanti nomor 3, 4, 5. Nanti bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nakula akan menghasilkan analisis dari membuat video spesial. Tujuan menjajal alat terbaik 40 gram hasil putih daging ayam, bawang dan daun bawang. Langkah-langkah: panaskan 2 sendok minyak sayur, tumis bumbu hingga wangi, masukkan nasi, daging ayam dan telur, aduk hingga bumbu dan bahan tercampur rata, tambahkan daun bawang, aduk lalu angkat. Nasi goreng siap disajikan. Penutup: nasi goreng siap disajikan. Baik, berikutnya yang kebahasannya yang nomor 3, kalimat batasan. Yang mana? Adakah menemukan? Apa saja? Panaskan 2 sendok minyak sayur, tumis bumbu hingga wangi. Ya, kemudian kata keterangan? Tidak ada kata keterangan di teks. Ya, kalimat saran? Tidak ada saran dari teks. Tidak ada ya? Baik, cukup. Diakhiri. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Nakula. Berikutnya kelompok 4. Kelompok 4 siapa kelompok 4? Oh, kelompok 4. 3. Yuk, 3. Baik, kelompok 3 akan menyampaikan hasil analisisnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bisna akan menganalisis dari membuat tumis bakso. Struktur, tujuan membuat tumis bakso, alat dan bahan, wajan bakso 250 gram, batang panjang 100 gram, taube 100 gram, bawang merah 3, bawang putih 3 buah, cabai merah, garam 1 kg makan, 2 gram.
Langkah-langkah, tiriskan bakso sesuai dengan potongan yang diinginkan. Tiriskan kacang panjang kecil-kecil, tauge dan tiriskan. Mengiris semua bumbu seperti bawang merah, putih, cabai, panaskan minyak goreng, tiriskan bumbu. Tambahkan garam, merica, bumbu penyedap dan kecap, lalu aduk rata. Penutup, tumis bakso adalah lauk yang mudah dibuat. Kacang bumbu disajikan saat makan siang. Baik, sekarang disampaikan yang kalimat saran, kata penghubung dan penggunaan akhiran ikan nomor 5, 6 dan 7. Tambahkan garam, bumbu penyedap dan kecap, lalu aduk merata. Kata penghubung kemudian dan selanjutnya. Penggunaan akhir dan lan. Dinginkan, tiriskan sesuai kecap. Stop. Tadi ada kata dinginkan. Dinginkan. Kata dasarnya apa? Dingin. Akhirannya kan. Jadi benar ya, itu di kolom 7 ya, penggunaan akhiran kan. Terus ada kata apa lagi Mbak selain dinginkan? Tiriskan. Tiriskan. Kata dasarnya apa? Tiris. Ya, kata dasarnya akhirannya kan. Jadi tiris. Nah, kalian akan banyak menjumpai kata seperti itu di dalam teks prosedur. Baik, cukup ditutup. Sekian dari saya. Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Krishna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat tas cantik dari kayu bekas. Tujuan jarum kasus, lem, gunting, tali untuk pegangan tas, kardus bekas, tali rafia, plastik, transparan putih, kertas bambu, alat dan bahan, putih kardus, bungkus sekeliling kardus, bungkus kembali dengan transparan putih. Mic-nya agak didekatkan, Mas. Jahit semua sisi dijadikan satu, beri lubang, jadilah tas cantik. Langkah-langkah, demikian cara membuat tas cantik dari kardus bekas. Baik. Sekarang disampaikan kalimat perintah mana saja, kalimat pasif yang mana, sama kalimat batasan yang mana. Kalimat perintah: gunting kardus sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Kalimat pasif: tas cantik akan dibuat dari kardus bekas. Kalimat batasan: bungkus sekeliling dinding kardus bagian luar dengan tas kardus sampai habis. Kata keterangan: gunting kertas, keterangan cara, lalu bungkus alat jahit isi. Berikutnya adalah presentasi dari kelompok Abimanyu. Tepuk tangan untuk kelompok Abimanyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Abimanyu akan menganalisa struktur S2. Ya. Lebih keras, Mbak. Tujuan S2 jeruk tidak beda jauh dengan S2 biasa. Meskipun terdapat bahan yang berbeda, tetap akan menghasilkan minuman yang menyegarkan. Alat pembuat: dua dewa, satu buah jeruk nipis, 2 sendok gula, 1 air mineral, gelas, saluran wadah. Langkah-langkah: potong dewa, masukkan 2 sendok gula. Yang lain diam ya, diperhatikan. 1/4 bagian. Peras ke dalam gula, masukkan es batu. Es dawet jeruk siap disajikan. Penutup. Cara pembuatannya cukup sederhana dan mudah. Bukan, Anda bisa menambahkan jeruk nipis untuk rasa yang lebih segar. Baik, sekarang disampaikan yang kalimat batasan, kata keterangan, dan juga kalimat saran.
beri air mineral sampai 3/14. Kata keterangan tidak ada kata keterangan. Kalimat saran, Anda bisa mendapatkan jeruk nipis untuk rasa yang lebih segar. Sudah? Baik, ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk yang sudah presentasi semuanya. Baik ya. Pertemuan lain nanti yang presentasi diganti, ya, tidak yang tadi lagi, karena nanti pertemuan berikutnya juga presentasi lagi. Harus percaya diri ya. Jadi kalau presentasi berarti ada pembukaan, disampaikan materinya, dan juga diakhiri dengan penutup. Baik, tadi kita sudah menganalisis dan juga melakukan presentasi. Baik, apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Yang pertama adalah terkait dengan teks prosedur. Ya, tujuannya, struktur teks prosedur tadi apa saja? Tujuan, alat pembahasan. Baik, kaidah kebahasaan teks prosedur yang baik. Prosedur ada apa saja? Ada kalimat perintah, terus ada ya, ya, kata penutup, dan yang terakhir adalah akhiran dan baik. Itu tadi yang kita pelajari. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Jadi akan pelajaran akan seperti ini terus selanjutnya sampai proyek selesai ya. Baik. Sekarang silakan ditulis di buku kalian. Informasi penting apa yang kalian dapatkan hari ini? Jadi, tadi sebelumnya saya belum tahu tentang ini, sekarang saya sudah tahu. Kemudian dikaitkan, apakah pertanyaan tadi yang kalian susun di awal terjawab tidak? Terjawab tidak? Ya, coba sini, Mbak. Kamu berdiri di sini. Ya, nah, tadi. Di bawah bukunya. Tadi pas di awal kamu menyusun pertanyaan apa? Apa itu teks prosedur? Jadi tadi menyusun apa itu teks prosedur. Kemudian terjawab tidak? Jawabannya apa? Teks prosedur adalah teks mengenai cara pembuatan tutorial. Jadi cara video tutorial dan juga teks prosedur adalah langkah-langkah tadi ya intinya ya. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Gatot Kaca. Silakan duduk. Tadi yang tanya ciri-ciri terjawab ya. Kemudian tujuan tadi terjawab. Baik, sekarang dituliskan apa yang kalian dapatkan hari ini. Ditulis di buku. Ya. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Yang sebelumnya kalian tidak tahu, kalian tahu. Yang pertama, hal apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Tulis. Ditulis, tidak diucapkan. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Ditulis. Sudah? Nomor 2, adakah materi yang belum kamu pahami? Jika ada, pada bagian apa? Materi apa yang belum kalian pahami? Apakah strukturnya? Apakah mungkin pengertiannya? Baik, berikutnya yang terakhir, apa yang kamu rasa kurang dan ingin kamu perbaiki pada pembelajaran berikutnya? Kira-kira kelompokku kurang apa hari ini? Ditulis, ya, ditulis dulu, ya. Apa yang pengen diperbaiki di pertemuan berikutnya? Kelompok saya atau saya pengen seperti ini. Saya mungkin lebih semangat atau saya mungkin lebih apa? Coba ditulis. Di pertemuan berikutnya saya ingin seperti ini.
Baik, cukup. Ya. Peru minta salah satu membacakan hasilnya di depan, ya. Mbak, minta tolong ke sini dibacakan sedapatnya saja. Ya. Ya. Belum, Pak. Yang sudah? Kurang nomor berapa? Mbak, yuk dibacakan. Sudah sampai nomor 3. Di sebelah sini, Ferry yang pegang mic-nya, kamu yang bacakan. Yang pertama, hal apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang tekstur. Itu aja? Ya. Adakah materi yang belum kamu pahami? Jika ada, pada bagian apa? Bagian struktur. Ya, bagian belum mau begitu memahami bagian struktur. Ada yang kurang di pertemuan berikutnya, ada yang merasa kamu kurang di pertemuan ini dan ingin kamu perbaiki di pertemuan berikutnya apa? Coba disampaikan. Kurang semangat obatnya. Obatnya dan sekali. Kurang semangat dan juga kita harus sportif. Siapa nama? Angel. Tepuk tangan untuk Angel. Baik. Jadi itu adalah hal ditulis di situ, tetap di buku tulis. Nah, baik. Pertemuan berikutnya, Pak Heru akan menindaklanjuti kegiatan proyek kita, yaitu proyek membuat video tutorial. Nanti masing-masing kelompok, Pak Heru kasih sebelum ini, Pak Heru beri tugas kalian untuk mencari ide dulu. Kira-kira mau buat video tutorial apa ya? Temanya adalah sesuatu yang menjadi khas Kabupaten Blora. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pak Heru ada sebuah kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi apa yang kalian lakukan hendaknya bermanfaat untuk dirimu sendiri, untuk orang lain, baik di dunia dan juga di akhirat. Semangat hari ini. Ayo coba teriakan, kelas bahasa Indonesia Merdeka Belajar, seperti itu ya, coba. Kelas bahasa Indonesia ya. Jadi kelas bahasa tadi Merdeka Belajar bahasa Indonesia menyenangkan. Baik, kelas bahasa ulangi. Kelas bahasa Merdeka Belajar bahasa Indonesia. Semoga pertemuan berikutnya lebih keren, lebih seru, dan kita lebih asik dalam belajar. Baru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.